Bagaimana jika Anda aneh and it's okay? Dan bagaimana jika keanehan kita adalah sebuah kekuatan? Seperti kita sudah bersama, banyak orang di luar sana sedang ingin menjadi orang lain. Dan seperti kata David Thoreau, menjadi orang lain sudah ada yang punya. Oleh karena itu, bagaimana jika sekarang saatnya kita menjadi diri kita sendiri yang seutuhnya? Nah, untuk orang-orang seperti kita yang senang menjadi diri kita yang seutuhnya, banyak sekali dilihat sebelah mata oleh banyak orang. Karena keanehan, keunikan yang kita miliki. Seperti ada klien saya yang selalu menggali potensinya dan dihakimi oleh keluarganya dengan mengatakan, kamu tuh nggak pernah diem, selalu bergerak, selalu mengerjakan sesuatu. Jawaban dia sangat keren, yaitu ya bagaimana, ya gimana lagi, bentuk syukur saya adalah terus mengekspresikan potensi. Nah, namun yang perlu saya tekankan di sini adalah, pertama, Anda perlu menyadari perbedaan kita dengan orang itu bukan sebuah kesalahan, bukan sebuah hal yang perlu kita takuti, melainkan weird dari kamus lama Oxford. Weird itu yang di kata-kata bahasa Indonesia, weird itu sama dengan aneh, padahal di kamus Oxford lama, weird itu adalah orang yang bisa mengendalikan masa depan mereka sendiri. Jadi itu ketika ada orang bilang Anda aneh, itu adalah pujian sebenarnya. Dan yang kedua adalah kita itu tidak bisa stay di suatu tempat. Jadi itu kenapa tolong ketika Anda merasa tidak cocok di sebuah lingkungan, jangan berkecil hati, karena memang orang-orang seperti kita itu tidak bisa diterima di sebuah lingkungan, namun kita bisa kemana saja. Karena saat kita menyadari kalau kita itu tidak cocok di satu lingkungan, namun kita bisa berada di mana saja, kita menyadari bahwa kita sangat fleksibel orangnya. Nah, fleksibel ini cocok untuk sebuah realita yang menekankan perubahan. Karena yang permanen di kehidupannya adalah perubahan itu sendiri. Nah, orang-orang yang ingin sekali diterima di sebuah lingkungan, kecenderungan mereka untuk berubah, cepat berubah dan beradaptasi seperti kita itu sangat rendah. Sedangkan kita yang kayaknya aku nggak cocok deh di mana-mana, namun aku bisa kemana saja, itu Anda akan bisa melewati atau beradaptasi dengan kehidupan yang cepat sekali berubah seperti sekarang dengan lebih elegan. Dan yang ketiga yang perlu kita sadari adalah jangan pernah mengecilkan diri Anda hanya karena Anda ingin diterima oleh lingkungan ini. Karena kebanyakan orang yang ingin diterima di lingkungan ini, mereka mengorbankan jati diri mereka. Mereka lebih memilih menjadi orang lain hanya karena untuk diterima. Yang menariknya adalah level stres mereka tinggi dan mereka tidak bisa menggali potensi. Jadi klien saya ingin sekali terus menggali potensinya, namun karena tidak enak meninggalkan teman-temannya untuk nongkrong, jadi dia punya jadwal nongkrong Senin, Rabu, Jumat gitu ya, habis pulang kantor. Tapi dia menyadari kayaknya kalau terus-terusan begini potensi nggak tergali. Dia memilih untuk belajar online dan mengurangi durasi pertemuan dia dengan teman-temannya. Penghakiman teman-temannya luar biasa ke dia. Namun karena dia menyadari pentingnya untuk terus menggali potensi, dia tetap mengizinkan penghakiman itu hadir, nggak ditolak, dan dia terus menggali potensinya. Dan kemudian dia bilang kepada teman-temannya, "Woi, pemandangan," karena dia kan teman-temannya di level 1 nih misalnya, dia terus naik level 2, level 3, level 4. Kemudian dia teriak kepada teman-temannya yang masih berada di level 1, "Woi, pemandangan di level 4 nih seru loh. Yuk, naik yuk," gitu. Dia memberikan tangga, tali, membuatkan jembatan untuk mereka naik, namun dia serahkan keputusannya di tangan teman-temannya. Nah, dari 5 teman nongkrong itu, 2 terinspirasi untuk naik level seperti klien saya, dan 3 memilih untuk tetap menghakimi dia. Ya, itulah fungsi lingkungan. Fungsi lingkungan biasanya adalah mengontrol kita. Keputusan di tangan Anda, apakah Anda mau bersedia dikontrol atau Anda terus mengekspresikan potensi Anda sehingga Anda bisa menginspirasi orang-orang yang sudah siap naik level tapi masih takut untuk mengambil sebuah keputusan untuk bisa meniru langkah Anda. Asik ya. Jadi siapa lagi yang bersedia untuk dibilang aneh? Karena sebenarnya keanehan atau weird itu artinya adalah orang yang bisa mengendalikan masa depan mereka sendiri. Asik ya. Sampai ketemu di kesadaran berikutnya, orang-orang aneh, and keep having fun. Bye-bye.